There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum mulai ibadah ada satu hal penting yang harus kita lakukan, yaitu toharo atau bersuci. Toharo ini bukan hanya membersihkan tubuh dari kotoran, tapi juga mensucikan diri agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pengertian toharo, macam-macamnya, tata cara bersuci, serta hal-hal yang membatalkan wudhu. Yuk simak videonya sampai selesai. Apa sih toharo itu? Toharo adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan suci. Nah, dalam Islam, kebersihan itu sangat penting karena orang yang bersih akan lebih sehat, nyaman, dan ibadahnya juga menjadi lebih sah. Nah, di sini ada tujuan toharo. Yang pertama, membersihkan diri dari kotoran dan najis. Toharo bertujuan untuk membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat dari segala kotoran maupun najis. Dengan tubuh yang bersih, seseorang akan merasa nyaman dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu kebersihan. Dalam Islam, kebersihan juga sangat penting karena menjadi syarat sah beberapa ibadah seperti sholat. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Dengan membiasakan toharo, tubuh akan tetap lebih bersih dan sehat. Misalnya, mencuci tangan, mandi, dan berwudu dapat membantu menghindarkan tubuh dari kuman dan penyakit. Karena itu, toharo juga mengajarkan hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mensucikan diri sebelum beribadah. Sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau tawaf, seorang muslim harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Oleh sebab itu, toharo dilakukan agar ibadah yang dikerjakan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharo bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga melatih hati untuk mencintai kebersihan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada jenis-jenis toharo. Toharo itu dibagi jadi dua. Yang pertama, toharo dari hadas. Nah, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang sehingga tidak boleh melakukan ibadah tertentu sebelum bersuci. Nah, macam-macam hadasnya. Yang pertama ada hadas kecil. Nah, hadas kecil ini disebabkan oleh hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, menyentuh kemaluan, atau hilang akal seperti tidur atau pingsan. Nah, hadas kecil ini dapat dihilangkan hanya dengan membasuh atau berwudu. Yang kedua, ada hadas besar disebabkan oleh keluarnya mani atau syahwat, berhubungan suami istri, selesai masa haid atau nifas, serta melahirkan atau wiladah bagi perempuan. Nah, mensucikan dirinya dapat dilakukan dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Nah, yang kedua ada toharo dari najis. Nah, najis adalah kotoran yang dapat menghalangi sahnya ibadah jika terkena tubuh, pakaian, atau tempat sholat. Nah, macam-macam najis ini yang pertama, ada najis mughallazo atau najis berat, merupakan najis yang paling berat dalam Islam dan sulit dibersihkan. Contohnya, air liur anjing atau jilatan babi. Nah, cara mensucikannya dengan dibasuh sebanyak 7 kali dengan air bersih, dan salah satunya wajib dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Nah, najis ini merupakan najis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya darah, nanah, air kencing, khamar atau miras, dan kotoran manusia atau hewan. Nah, cara mensucikannya dengan dicuci dengan air mengalir sampai zat, warna, bau, dan rasanya itu hilang. Nah, yang ketiga ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis ini merupakan najis yang paling ringan dan mudah dibersihkan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Di sini ada jenis-jenis air untuk bersuci. Yang pertama, air mutlak, suci dan mensucikan. Nah, air mutlak ini adalah air yang bersih dan bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Cirinya itu warna, bau, dan rasanya masih alami dan tidak tercampur benda lain yang mengubah sifat air. Nah, yang kedua ada air musyammas atau air yang dipanaskan di bawah terik matahari menggunakan wadah logam. Selain perak dan emas, hukumnya suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan untuk badan karena alasan kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, ada air mustamal adalah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air ini adalah air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci, seperti sisa wudhu atau mandi wajib. Dan volumenya sedikit, kurang dari 2 kula atau sekitar 216 liter.
Nah, air ini tetap suci, boleh diminum, tapi tidak sah jika digunakan kembali untuk berwudu. Nah, yang keempat ada air mutanajis, adalah air yang telah kemasukan atau tercampur najis, sehingga hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika volume air kurang dari 2 kula atau sekitar 216 liter, maka air tersebut menjadi najis dan tidak sah digunakan untuk bersuci, baik berubah warna, rasa, dan bau atau tidak. Yang kedua, ada 2 kula atau lebih. Nah, jika volume air mencapai 2 kula atau lebih, air tidak menjadi najis kecuali jika salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau berubah karena najis tersebut. Nah, alat untuk bersuci ini ada 3. Yang pertama ada air. Nah, air adalah alat bersuci utama yang bersifat mensucikan atau air mutlak. Nah, yang kedua ada tanah atau debu suci, digunakan sebagai pengganti air tayamum, mengganti air atau tayamum jika dalam keadaan darurat seperti tidak ada air atau sedang sakit. Yang ketiga ada batu atau benda kasat lainnya, digunakan untuk istinja atau membersihkan sisa buang air asalkan benda tersebut suci, kering, dan permukaannya kasar seperti tisu, daun kering, atau kayu. Nah, macam-macam bersuci dalam Islam. Yang pertama ada wudhu. Wudhu adalah cara bersuci menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Nah, syarat wudhu adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah mumais atau dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang keempat, tidak ada menghalang air pada kulit seperti cat atau cutex. Yang kelima, mengetahui mana yang wajib dan sunnah dalam wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama ada niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, perkara yang membatalkan wudhu itu ada yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga, hilang akal seperti pingsan atau mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang kelima, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menurut sebagian pendapat ulama. Nah, yang kedua ada mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar sehingga seseorang dapat kembali melaksanakan ibadah. Penyebab harus mandi wajib itu contohnya keluar air mani setelah haid atau nifas atau setelah berhubungan suami istri. Syarat mandi wajib adalah yang pertama menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang kedua air mengenai seluruh tubuh, dan ketiga menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Kalau fardu mandi wajibnya, yang pertama ada niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air, yang ketiga menghilangkan najis. Nah, kalau sunnah mandi wajibnya, yang pertama membaca niat mandi wajib, yang kedua membersihkan najis yang ada pada tubuh, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat berwudu seperti wudu mau sholat, yang kelima menyiram kepala sebanyak 3 kali, yang keenam menyiram seluruh tubuh mulai dari kanan lalu kiri hingga semua tubuh terkena air. Nah, yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air karena sakit. Nah, syarat tayamum yang pertama, tidak ada air atau sulit mendapatkan air. Yang kedua, sedang sakit atau tidak boleh terkena air. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu yang suci. Nah, fardu tayamum yang pertama ada niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib atau berurutan. Nah, kalau sunnah tayamumnya, yang pertama, membaca basmalah sebelum tayamum. Yang kedua, menepuk tangan ke debu 1-2 kali. Yang ketiga, menitiskan debu di tangan. Yang keempat, mendahulukan anggota tubuh di bagian kanan. Yang kelima, berdoa setelah tayamum. Nah, perkara yang membatalkan tayamum. Pertama, ada semua yang membatalkan wudhu. Contohnya, buang angin, buang air kecil atau buang air besar, dan kentut. Yang kedua, menemukan air sebelum sholat. Yang ketiga, hilangnya alasan yang membolehkan tayamum, misalnya sakit sudah sembuh. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there.